Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rasid Abdullah, asisten dosen dari kelas Statistika Industri untuk semester ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara melakukan uji chi-square dua variabel di SPSS. Langsung saja ke langkah permasalahannya. Yang pertama itu ada tentang permasalahan seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 data sampel, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama ini ada gendernya itu laki-laki dan perempuan. Yang ya itu ada 37 untuk laki-laki dan perempuan itu sebanyak 32. Dan yang tidak untuk laki-laki itu sebanyak 20 dan perempuan itu 31. Tentukan apakah terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Kemudian untuk langkah-langkah pengolahannya, yang pertama itu input data di atas ke dalam SPSS, kemudian klik data, weight guess, kemudian yang ketiga pilih weight guess high. Masukkan variabel frekuensi ke dalam kotak dialog frekuensi variabel. Kemudian yang keempat itu klik analyze. Kemudian deskripsi statistik dan cross step. Kemudian masukkan variabel gender pada kotak row, variabel partisipan pada kotak column. Kemudian yang keenam, klik charts, kemudian pilih observer dan expected pada kotak dialog cons, kemudian klik statistik, maka muncul kotak dialog cross step statistik. Selanjutnya, beri tanda centang chi-square dan klik continue. Kemudian klik OK. Langsung saja ke SPSS-nya ya. Ini datanya. Yang pertama itu tadi ada tentang gender. Kita tulis gender. Desimalnya dibuat 0, values-nya itu ada. Yang pertama itu ada laki-laki. Yang kedua itu perempuan. Kemudian klik OK. Ini di bagian measure-nya itu diganti dengan nominal. Selanjutnya itu ada partisipan, desimalnya 0, kemudian values-nya 1 itu iya, dan 2 itu tidak. Klik update, kemudian klik OK. Ini dibuat. Nah, juga. Kemudian ada frekuensinya. Kemudian ini kalau frekuensi di bagian measure-nya itu dibuat scale. Selanjutnya klik data view. Gendernya itu kan tadi ada ya dan tidak. Kemudian ini ada total. Frekuensinya itu 3720 untuk laki-laki. Kita tulis dulu. Frekuensi 30. Tadi 30 dan 37 dan 20. Ya. 37 dan 20. Kemudian yang perempuan itu 32, 31. Kita urut 32 dan 31. 31 dan ini laki-laki itu kan 1, ditulis sama 1. Kemudian perempuannya itu 2. Partisipan yang ya itu 1, ini 2, ini 1, ini 2. Lanjut kemudian ke datanya ini, klik weight guess. Kemudian pada bagian ini klik weight guess base. Kemudian frekuensinya ini dimasukkan ke frekuensi variabel. Klik ini, selanjutnya kemudian klik OK ya. Selanjutnya klik analyze, kemudian klik deskripsi statistik, kemudian pilih cross step. Pada bagian ini untuk
gender ini dipilih atau dimasukkan ke bagian table row, dan partisipan ini di bagian kotak kolom. Kemudian klik statistik, sel dulu, klik sel, kemudian ini dipilih observer dan excerpt-nya ini, kemudian pada kotak dialog ini klik continue, dan di statistik ini pilih T-square dan klik continue. Kita lihat lagi di sel ini ada yang kurang apa tidak. Sudah, kayaknya ini sudah benar, kemudian klik OK. Lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini, ada tentang cache processing summary, kemudian ada general participant cross tabulation, ada T-square test. Ini nanti 3 tabel ini akan dianalisis. Ini sudah ada di PowerPoint, saya kembali ke PowerPoint-nya. PowerPoint. Nah, ini untuk hasil pengolahan uji T-square 2 variabel di SPSS-nya. Yang pertama itu menentukan hipotesis H0 dan hipotesis alternatifnya. H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. Kemudian yang kedua itu terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada. Kemudian ini menentukan taraf signifikasinya itu yaitu alfa 5% atau 0,05. Kemudian daerah kritisnya itu jika nilai T-square itu kurang dari T-square tabel, maka kita bakal menolak H0. Kemudian jika nilai T-square itu lebih dari T-square tabel, maka kita berhasil menolak H0. Kemudian kita lihat nilai T-square hitungnya itu berapa. T-square hitungnya itu sebesar 2,441 ya. Ini persen T-square-nya ini dilihat dari ini, bagian ini. Valuenya itu kan 2,441, berarti ini nilai T-square-nya ini ya. Kita kemudian untuk nilai T-square tabel itu 3,84146. Nilai T-square tabel itu untuk menentukan sama dengan pertemuan kemarin yang saya sudah videokan tentang cara menentukan T-square hitungnya di uji T-square satu variabel yang dengan harapan yang sama dan yang berbeda bisa dilihat kembali. Kemudian keputusannya itu T-square itu kurang dari T-square tabel, maka kita akan menolak H0. Maksudnya kan, di sini 2,441 itu kurang dari 3,84146. Jadi kita dari daerah garisnya berarti kita bakal menolak H0. Kesimpulannya, jadi tingkat signifikasi 5% 0,05 didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. Maksudnya gagal menolak H0 ini berarti menerima H0. Jadi ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian dari saya. Semisal ada pertanyaan bisa bertanya di grup atau bisa langsung ke saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.